Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda siswa-siswi SD Muhammadiyah 7 Antapani Bandung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, ada dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda semuanya, insya Allah pada kesempatan kali ini Bapak akan sedikit memberikan gambaran mengenai teknis atau tata cara pengisian buku activity book Ismu Baristik. Mudah-mudahan dengan tutorial video ini setidaknya memberikan kemudahan ketika Anda semuanya mengisi buku tersebut. Dan mudah-mudahan pula hal tersebut bisa, kebiasaan baik tersebut bisa terbangun, tetap terjaga, tetap terpelihara, bahkan bisa membentuk menjadi karakter dan budaya yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Anda semuanya, untuk tahap awal, sekarang silakan Anda semuanya kita fokus dulu pada 5 poin ya. Jadi dalam buku pengisian buku activity book untuk tahap awal, kita sekarang akan sama-sama fokus dulu pada 5 poin. Poin yang pertama yaitu mengenai tentang wudhu dengan tertib. Boleh nanti Anda semuanya silakan dibuka buku activity booknya mengenai wudhu dengan tertib, yaitu ada di halaman 13 ya. Ada di halaman 13. Mudah-mudahan Bapak harapkan pada poin wudhu dengan tertib ini, mudah-mudahan wudhu Anda semuanya bisa sempurna ya, bisa baik sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Kenapa Anda semuanya? Karena wudhu ini merupakan syarat syah sholat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata bighairi tahurin. Jadi Allah itu tidak akan menerima sholat seseorang kalau tidak didasari, tidak diawali dengan toharoh, dengan bersuci, dengan berwudhu gitu ya. Nah mudah-mudahan, jadi silakan Anda semuanya terapkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru Ismu Baristiknya ya. Amalkan ilmunya, terapkan ketika Anda semuanya berwudu. Mudah-mudahan wudunya sempurna, wudunya tertib, wudunya betul sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sehingga sholat kita sah, sholat kita tidak sia-sia, sholat kita sempurna gitu ya. Nah, dalam poin wudu dengan tertib ini, di sini ada mengenai bulan ya, mengenai bulan dan tanggalnya. Jadi silakan Anda semuanya diisi ya, diisi sesuai bulan dan tanggalnya. Misalkan untuk contoh, ini hanya sekedar contoh Anda semuanya ya. Di sini ada bulan Juli. Nah, ada bulan Juli ya. Sekarang silakan Anda semuanya sesuaikan misalkan bulan Juli sekarang tanggal 5. Tinggal hitung aja berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah misalkan tepat pada tanggal 5, misalkan poinnya dalam wudhu dengan tertib itu ada poin mencuci tangan ya. Apabila Anda semuanya mencuci tangan dengan baik, dengan sempurna di tanggal 5 bulan Juli itu, silakan diisi tepat pada lingkaran tanggal 5 tersebut dengan diberi tanda centang atau tanda checklist ya. Misalkan sudah mencuci tangan dengan baik, silakan centang atau checklist tanggal 5 tersebut. Selanjutnya sudah berkumur-kumur ya, sudah berkumur dengan baik, dengan betul, checklist juga di tanggal 5-nya. Dan sudah menghirup air ke hidung dengan baik, checklist gitu. Selanjutnya membasuh muka, checklist juga. Membasuh tangan sampai siku ya. Nah jadi dianjurkan itu membasuh tangan itu sampai siku ya, biar wudunya sempurna gitu ya. Sudah membasuh tangan sampai siku dengan baik, dengan sempurna, checklist juga di tanggal 5-nya. Sudah membasuh kepala dan telinga, checklist. Selanjutnya sudah mencuci kaki, checklist. Dan diakhiri dengan membaca doa, checklist gitu ya. Nah ini untuk poin yang pertama, yaitu mengenai wudhu dengan tertib. Jadi silakan Anda semuanya nanti
tugasnya ya atau wudhunya sudah dilakukan, boleh di checklist, dicentang sesuai dengan bulan dan tanggalnya gitu ya. Nah, selanjutnya Anda semuanya lanjut pada poin mengenai tentang sholat fardu ya. Di sini ada di halaman 25. Nah, dalam buku activity book halaman 25 ini ada mengenai poin tentang sholat fardu ya. Nah, di sini ada gambar sejadah ya. Dalam gambar sejadah tersebut juga ada tabel, ada kotak-kotak gitu ya, bermacam-macam kotak. Nah, ini menandakan dalam gambar sejadah tersebut di dalamnya ada kotak itu menandakan bulan gitu ya, menandakan bulan. Misalkan sekarang contoh bulan Juli, masih tetap bulan Juli ya. Kita hitung aja, misalkan tadi tanggal 5 ya, dalam kotak gambar sejadah tersebut dihitung kotaknya tepat atau pas di hitungan 5 atau tanggal kelima, yaitu misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini ya. Di sini misalkan tadi sholat duhur ya, Anda semuanya misalkan tadi sholat duhur, silahkan diisi ya, diisi. Nah, kalau yang tadi dicentang atau di checklist, kalau dalam poin mengenai sholat fardu di sini, Anda hanya mewarnai ya dengan 3 warna gitu ya. Jadi nanti pas tepat di tanggal 5-nya itu warnai. Misalkan kalau warna biru, nah silakan pada tanggal 5 tersebut warnai dengan warna biru apabila Anda semuanya melaksanakan sholat duhurnya dengan berjamaah gitu, berjamaah di musola, berjamaah di masjid. Nah, intinya warnai dengan warna biru itu menandakan Anda semuanya melaksanakan sholat duhurnya dengan berjamaah. Selanjutnya misalkan sayanya sholatnya munfarid gitu, sholatnya sendiri gitu, kebetulan ada halangan, ada ini tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri boleh diwarnai dengan warna kuning ya. Jadi pas di tepat tanggal 5-nya itu warnai dengan warna kuning kalau Anda semuanya sholatnya sendiri gitu, melaksanakan sholat duhurnya sendiri. Dan kalau tidak sholat, tapi naudzubillah ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat, karena sholat itu merupakan kewajiban gitu ya. Sedangkan yang namanya wajib jangan sampai kita meninggalkannya gitu kan. Mayusabu ala falihi gitu kan, wayu akobu ala tarkihi. Jadi yang namanya wajib itu kalau kita melaksanakan mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran. Tetapi sebaliknya Anda semuanya, kalau kita meninggalkannya mendapatkan azab murka dan sisihan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mengaku umat Islam jangan sampai kita meninggalkan sholat gitu ya. Nah, jadi intinya gitu. Kalau warna biru kita berarti diwarnai dengan warna biru kita melaksanakan sholat dengan berjamaah, diwarnai dengan warna kuning kita melaksanakan sholat munfarid, sholat sendiri, dan diwarnai dengan warna merah berarti itu menandakan kita tidak melaksanakan sholat zuhur gitu ya. Dan seterusnya ketika masuk asar begitu juga ya, ketika masuk subuh diisi juga seperti itu, ketika masuk isya diisi seperti itu gitu ya gitu. Oke, itu untuk poin yang kedua. Selanjutnya ada poin mengenai, yaitu poin ketiga mengenai sholat sunnah. Nah, di sini sholat sunnahnya ada sholat rawatib muakkad, sholat duha, tahajud, dan sholat fajar gitu ya. Jadi sholat rawatib itu sholat yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah, itu namanya sholat rawatib gitu ya. Kalau sebelum itu namanya qobliyah, kalau sesudah itu namanya ba'diyah gitu. Jadi silakan Anda semua juga sama ini disesuaikan dengan bulan dan tanggalnya gitu ya. Misalkan tadi tanggal 5 contoh, kita hitung aja kotak yang ada di dalam gambar sejadah tersebut dengan hitungan 5. Pas di hitungan 5 itu menandakan tanggal 5 gitu. Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau di sini tidak diwarnai ya, tetapi di sini dicentang ya, dicentang atau di checklist tepat di tanggal 5-nya gitu ya. Nah, berarti di kolom atau di kotak yang kelima.
yaitu menandakan tanggal 5 di checklist dicentang gitu ya. Untuk yang sholat sunnah. Selanjutnya poin keempat yaitu ada di halaman 49. Nah, di poin keempat ini yaitu ada pembahasan atau pembiasaan baik yang harus Anda semuanya isi, yaitu mengenai tentang puasa atau amaliyah puasa ya. Nah, seperti contoh kemarin kita alhamdulillah sudah membiasakan diri kita untuk berpuasa Arafah, yaitu kemarin di tanggal 9 Zulhijjah ya. Berkenaan bertepatan dengan puasa Arafah. Bagi yang kemarin di tanggal 9 Zulhijjah Anda semuanya melaksanakan puasa, di sini boleh saja langsung misalkan don. Nah, kalau don itu berarti melaksanakan checklist gitu ya. Nah, ini di checklist saja. Ini hanya di checklist dicentang. Kalau melaksanakan puasa Arafah, berarti yang kemarin-kemarin yang sudah kita melewati puasa, yaitu puasa Arafah dan puasa Asyura gitu ya. Nah, misalkan kemarin yang sudah melaksanakan pas 9 Zulhijjah puasa Arafah, silakan di checklist. Atau yang sudah melaksanakan puasa Asyura tanggal 10 Muharram juga silakan di checklist. Kalau tidak di not yet, di not yet-nya itu ya, di checklistnya gitu. Jadi ini mah silakan beri tanda centang atau checklist kalau melaksanakan checklist, kalau tidak checklist gitu ya. Nah, gitu. Dan terakhir yaitu poin kelima untuk tahap awal. Jadi hanya 5 poin dulu ya Anda semuanya ya, biar Anda semuanya tidak bingung, tidak memberatkan, karena ini kan kalau sampai dituntaskan sampai satu buku ini terlalu banyak gitu ya. Jadi mudah-mudahan bertahap berproses, yang Bapak harapkan juga tidak memberatkan Anda semuanya ya. Yang penting kebiasaan baiknya tetap terbangun, tetap terbentuk, tetap terpelihara, itu yang terpenting gitu ya. Nah, ada dalam poin kelima itu ada di halaman 76 ya. Nah, di sini ada gambar bis. Nah, fokus pada poin kelima yaitu gambar bis. Di sini mengenai tentang hormat dan patuh terhadap orang tua kita ya. Mudah-mudahan dengan kita mengisi ini, kebiasaan baik ini ya, kebiasaan baik ini tetap terbangun, tetap terpelihara. Kenapa Anda semua gitu ya? Karena hormat dan patuh terhadap orang tua itu sangat penting ya. Orang tua kita orang tua kita yang sudah membesarkan, yang sudah memiliki jasa membesarkan kita, merawat kita ya, sehingga kita bisa sehat, kita bisa sempurna gitu ya, berkat orang tua. Makanya jangan sampai Anda semuanya menyakiti, menyinggung, atau ada perbuatan yang melukai hati kedua orang tua gitu. Ingat Anda semuanya, karena ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain gitu. Ridho Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada murkanya orang tua gitu ya. Jadi kalau Anda semuanya pengen dapat ridho dari Allah, makanya hargai, hormati, taati ya. Banggakan orang tua kita, hormati orang tua kita, jangan sampai kita mengecewakannya, jangan sampai kita menyakitinya. Karena kalau kita sudah menyakiti orang tua kita, maka murka Allah akan sampai kepada kita, azab Allah akan sampai kepada kita, naudzubillah gitu ya. Tuh, murka orang tua berarti murkanya Allah. Makanya Bapak berpesan sama Anda semuanya, jadilah anak yang soleh, anak yang membanggakan kepada kedua orang tua ya, anak yang penyejuk kedua orang tuanya gitu ya. Jangan sampai ada tutur kata kita, ucapan kita, tika laku lampah kita yang menyakiti, menyinggung kedua orang tua, karena itu dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ini menandakan dalam bisa juga misalkan dalam per 1 minggu ya, dalam per 1 minggu itu misalkan dalam 1 minggu itu pernah meminta izin atau keluar rumah gitu ya. Ini minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4 misalkan gitu ya. Nah, atau meminta izin saat keluar rumah, checklist. Minggu selanjutnya lagi misalkan terbiasa mencium tangan orang tua dan guru ya. Jadi misalkan mau pamit, mau berangkat sekolah atau mau pulang sekolah, mencium atau mengucapkan salam kepada guru atau orang tuanya misalkan, di checklist ya. Selanjutnya mengucapkan salam ketika keluar dan masuk rumah gitu ya.
Nah, membiasakan mengucapkan salam ketika masuk ruangan, baik rumah, kelas atau apapun, juga di checklist. Misalkan minggu pertama nih 1, 2, 3, 4, 5. Contoh ini minggu pertama, misalkan melakukan ini, checklist centang gitu ya. Selanjutnya mengetuk pintu ketika masuk nih ya, biasakan ketika masuk itu mengetuk pintu, mengucapkan salam. Juga misalkan melakukan itu, checklist juga, centang juga gitu ya. Tidak mengatakan kepada orang tua, artinya tidak mengatakan atau membantah. Selama perintah orang tua itu baik, selama perintah orang tua itu tidak menyalahi ketentuan Allah, maka kita wajib melaksanakannya, maka kita wajib melakukannya gitu ya. Misalkan taat, tidak mengatakan atau tidak membantah atau apapun, checklist di sini gitu ya. Nah, itu mungkin Anda semuanya untuk tahap awal ketika Anda semuanya mengisi buku modul Ismu Baristik ini, yaitu silakan Anda semuanya fokus dulu pada 5 poin tersebut. Yaitu yang pertama tadi ada poin tentang wudhu, yang kedua ada poin tentang sholat fardu, yang ketiga ada poin tentang sholat sunnah, yang keempat ada poin tentang puasa, dan yang kelima ada poin tentang hormat kepada orang tua gitu. Jadi Anda semuanya silakan untuk tahap awal fokus pengisiannya, pembiasaan baiknya pada 5 poin tersebut, dan jangan sampai tidak diisi Anda semuanya ya. Isi dengan penuh kejujuran, isi dengan ikhlas, biar apa-apa yang diisinya, apa-apa yang dilaksanakannya itu bernilai pahala, bernilai amal soleh gitu ya. Harus diisi karena nanti di bulan November ya, insya Allah di bulan November buku activity book Ismu Baristiknya akan dikumpulkan dan dinilai oleh guru Ismu Baristiknya masing-masing. Semoga Anda semuanya bisa mengisi dengan baik, bisa mengisi dengan penuh keikhlasan ya. Mudah-mudahan hari-harinya tetap menyenangkan, tetap semangat ya, sehingga bernilai amal soleh, bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin Anda semuanya yang Bapak bisa sampaikan untuk tahap awal tentang tata cara pengisian buku activity book Ismu Baristik ini ya. Mudah-mudahan berikutnya, insya Allah berikutnya Bapak akan sampaikan kembali, atau bisa juga dari guru Ismu Baristik yang lainnya menyampaikan kembali apa-apa yang belum Bapak sampaikan ya, sehingga nanti diharapkan berikutnya bisa menuntaskan sampai tuntas tata cara pengisiannya sampai akhir mengenai buku activity buku Ismu Baristik ini. Sekian dari Bapak, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.